Ya, siapa ini? Gading, Mbak. Gading apa hidung apa agri? Gading. Gading. Iya. Oh ya. Ada apa? Ini mau ngobrol sama si Mbak. Oh ya. Ini Bu, guntingnya si Mbah itu lupa. Coba carikan Bu. Oh iya. Bentar. Carikan. Si Mbak Terima gimana? kasih. Ya, Gimana? kalau orang tua itu seperti ini. Apa ya? Mau jalan aja sudah apa ya? Nggak bisa kayak yang dulu gitu. Terus apa-apa lupa. Gigi aja ini seperti ini mau lepas. Mau dilepas tapi kan gula. Jadi takut kalau nanti darahnya nggak mau mampet gitu. Tapi si Mbak sehat kan? Sehat banget. Aku sih pelupa sekarang gimana? Ya nggak apa-apa ya soalnya orang itu. Kan nanti sering-sering kesini. Oh ya, ya. Ini saya malu gigi. Nggak apa-apa. Masih cantik kok Mbak. Amin, terima kasih. Terima kasih. Iya. Telepon yang lain. Hai El. Ah, jadi gini El, tadi aku habis ketemu sama nenekku. Terus kok kayaknya nenekku ngalamin pemunduran kognitif ya. Tapi aku nggak tahu pasti pemunduran kognitif atau bukan. Kamu bisa jelasin nggak El, kognitif itu sebenarnya apa? Terus apakah kognitif itu mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari lainnya? Jadi gini Ras, kognitif itu merupakan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan juga mempertimbangkan suatu kejadian atau sebuah peristiwa. Nah, proses kognitif itu berhubungan juga dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi, yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali itu ditunjukkan kepada ide-ide dan juga belajar. Nah, lansia itu akan mengalami beberapa perubahan di masa perkembangannya. Salah satunya adalah perubahan kognitif. Seiringnya berjalan usia, lansia juga akan mengalami menurunnya daya ingat seperti memori dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga akan semakin banyak terjadi perubahan pada sistem tubuhnya. Nah, dalam hal kognitif, lansia akan mengalami penurunan dalam kemampuan intelektual. Kemampuan transmisi saraf otak menjadi lambat dan juga hilangnya memori. Kemudian, kemampuan pemahaman pada lansia juga bisa menurun. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang fokus atau daya ingat yang sudah mulai mengendur. Dikarenakan kemampuan pemahaman yang menurun, hal ini juga akan menyebabkan lansia sulit dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kognitif pada lansia akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lain di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Ras. Oh gitu ya El, udah paham. Makasih ya El, maaf ya aku mengganggu malam-malam karena aku tidak paham. Thank you, dadah. Halo Mbak, Ya, apa kabar Mbak? ya kabar baik. Gimana cucuku yang cantik? Ya baik, Mbak gimana kabarnya? Oh ya, Simbah ini sehat. Terus kemarin aku kok nyisir rambut ini ya, rambutku udah memutih, gigi udah ompong, ini udah kerut-kerut. Orang udah tua ya. Lah kamu ini cucuku yang cantik, ayo kuliah yang pintar. Ya, itu mungkin udah faktor umurnya ya Mbak ya, kalau rambutnya si Mbak udah putih, terus kayak apa mukanya keriput gitu udah. Ini gigi ompong. Iya. Ini tangan-tangan keriput. Keriput, iya. Udah faktor usia. Iya, faktor usia. Dulu saya itu sini kesepian nih. Kalau tidur itu susah. Gimana yo? Padahal ya orang mikir apa-apa. Tapi ya mikir kamu kan nggak pernah kesini. Ayo nilai isi Mbak. Iya Mbak, maaf ya, saya juga banyak kesibukan kuliah, ada tugas banyak banget gitu. Jadi kayak jarang banget mengunjungi si Mbak di sini. Ya doakan aja Simbah cepat tidur. Jadi nanti aku baca-baca nanti bisa tidur. Tapi kok lama tidak bisa tidur. Jadi harus berdoa juga ya. Iya.
Terus kalau ada foto-foto itu aku lihat, terus ada buku-buku aku baca tentang lansia, tentang penyakit lansia yang usia ya. Ya, dan doakan ya kesibukan kamu ini nanti sukses. Amin. Ya. Mbak Zika ya, sehat-sehat. Amin, amin. Tolong ambilkan pisau ya. Oh, pisau. Iya. Oh iya. Ini ya, Mbak. Lupa piring. Oh, piring. Aduh, Oh udah lansia. iya. Nah, ada Ini roti ya? ya. Oh, nah, iya. rotinya di ini. Oh, mau Mbak Iya. rotinya. Oh iya. Ini rotinya empuk. Iya. Jadi monggo dimakan, ayo sama-sama. Lupa ini wah. Nggak apa-apa, Mbak. Lupa. Jadi sudah hampir pikun. Iya. Namanya Alexander. Jadi ya Mbak, aku mau pulang dulu, mau lanjut aktivitas yang lainnya. Si Mbak di sini sehat-sehat ya Mbak. Ya, aku doakan juga sukses ya kuliahnya. Amin. Nanti Iya. kalau tidak sibuk ya Nanti nengok-nengok kesini, si Mbak. iya. Ya. Nanti ya si Mbak. Ya. Tadi kok nenekku bisa kayak gitu ya, dia ya. Coba deh aku ngomong sama teman-temanku deh. Hai guys, gimana kabarnya? Aku tuh mau cerita guys. Jadi tadi tuh nenek aku tuh cerita gitu, kenapa dia tuh ngeluh gitu loh, kenapa rambutnya dia tuh kok bisa semakin memutih, terus mukanya dia tuh banyak keriput-keriputnya gitu, terus dia itu kayak susah tidur, habis tuh dia ini ngeluh apa tuh kalau misalnya mau ngomong A tapi dia tuh malah keceplosannya tuh B. Itu kayak gimana ya menurut kalian guys? Coba guys, aku pengen denger cerita dari kalian. Apa tanggapan kalian tuh gimana? Kok bisa ya nenek tuh kayak gitu? Dari cerita kamu tuh kan kita kan sudah tahu tuh kayak lansia itu kan dia merupakan masa di proses atau masa yang telah mencapai kemasan fungsi dan ukurannya tuh. Nah kan juga pasti lansia juga mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu, seperti yang kamu bilang itu kayak kulitnya makin keriput, rambutnya makin warna rambutnya berubah yang biasa kita sebut dengan apa? Uban gitu. Nah ini tuh merupakan salah satu dari perubahan fisik si lansia yang diakibatkan dari faktor umur, faktor lingkungan dan lain-lain. Nah selain dia mengalami keriput ataupun rambutnya makin memutih, si lansia ini juga mengalami perubahan dalam pendengaran, sistem penglihatan. Nah, jadi kebanyakan lansia itu pasti dia memakai kacamata ataupun alat bantu dengar gitu. Nah, kalau menurutku sih itu kayak perubahan yang yang normal gitu ya kan itu kan pasti perubahan yang akan dialami seseorang waktu atau saat dia akan memasuki masa lansia. Nah, walaupun begitu, kamu itu mempunyai ada beberapa cara nih yang untuk bagaimana kamu bisa mendampingi atau membimbing nenek kamu itu agar dia dapat menjalankan masa tuanya itu secara sehat. Misalnya seperti kamu kayak memberikan dia makanan atau minuman yang sehat dan bernutrisi. Juga kamu juga bisa mengajaknya kayak berolahraga kecil-kecil, kayak pagi-pagi tuh ngajak jalan pagi, atau enggak juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter, sehingga dia di dalam proses penuaannya itu dia bisa menjalankan hari-harinya dengan baik gitu. Itu sih ya kalau aku. Begitu Berlin. Oke, makasih Esther. Kalau Belva gimana menurut kamu, Bel? Kenapa nenekku bisa kayak gitu? Ya, tadi kan udah jelasin sama Esther kalau ada perubahan-perubahan fisik gitu kan. Iya. Nah, kalau aku lebih kayak yang gangguan tidur itu karena disebabkan juga kondisi psikologisnya ya. Karena kan kalau udah
tua itu kayak semakin cemas, terus mereka kayak memikirkan hal-hal yang enggak, jadi mereka tuh kayak lebih insomnia dan susah tidur, mikirin yang harusnya nggak dipikirin malah kepikiran terus, jadi gitu. Oh gitu. Iya sih benar mungkin. Makasih ya Belva. Kalau Wika gimana Wil menurut kamu? Menurut aku, pengaruh kognitif terhadap perkembangan bahasa itu juga berkaitan dengan fungsi kognitif pada lanjut usia. Karena lupa atau fungsi kognitifnya menurun, maka yang terjadi perkembangan bahasanya itu juga menurun. Nah, contoh seperti nenek kamu tadi yang menyebut A tapi yang terucap B. Jadi koordinasinya itu udah nggak balance karena adanya penurunan fungsi dari kognitif, sehingga kemampuan bahasa nenek kamu itu udah kayak terganggu gitu loh. Tetapi ketika individu tuh siap dengan kondisi lansianya, dia sadar kalau memorinya sudah mulai menurun, kesulitan bahasa gitu, dia mau buat terbuka sama orang lain gitu, pasti itu mudahin dia dan dalam membantu mengingat, kayak menerjemahkan gitu. Sedangkan kalau lansia yang nggak siap itu biasanya ketika lansia itu yang hidupnya sendirian atau kurang ikatan dengan keluarga asal gitu, dan itu tuh mengakibatkan individu tersebut tuh kesepian. Nah, lansia biasanya cara bicara atau volumenya itu lebih rendah karena dia berhati-hati sembari mengingat. Terus tidak terartikulasi gitu loh bahasanya dengan tepat karena pengaruh fisik, kayak misalkan tuh biasanya kan orang tua tuh kayak giginya tuh udah habis gitu, jadi tuh nggak begitu lancar ngomongnya. Terus lebih banyak jeda, pengulangan, sama koreksi gitu. Jadi mereka lebih berhati-hati dan ini tuh sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu. Malah menandakan lansia tersebut atau nenek kamu itu dapat beradaptasi gitu loh sama kondisinya sekarang gitu kalau menurut aku. Oke, makasih ya teman-teman. Aku jadi paham. Oh, jadi ternyata nenek aku tuh emang udah udah umurnya, udah faktornya tuh mengalami kayak gitu, kemunduran gitu ya. Oke, makasih ya buat Esther, Belva sama Wika. Aku jadi paham gitu. Sama-sama Berlin. Aku tahu cara Sama. mendampingi dia gitu. Makasih ya secara tepat. Sama. Makasih ya, dadah. Dadah. Nah, dari video neneknya Berlin dan Laras tadi, ternyata banyak sekali kemunduran-kemunduran kognitif yang dialami oleh lansia. Mulai dari perubahan kognitif yang terjadi, masalah gangguan kognitif, dan juga pengaruh kognitif terhadap perkembangan bahasa. Maka dapat kita simpulkan bahwa kemunduran yang terjadi itu memang sudah seharusnya dan memang wajar. Tugas kita sebagai orang yang lebih muda harus bisa membantu merawat, memantau, dan juga mendampingi lansia seperti yang sudah dikatakan oleh Esther dalam video Zoom tadi. Mendampingi lansia bisa dengan mengajak lansia berolahraga senam, atau jalan-jalan pagi, atau juga bisa mengajak lansia berkomunikasi, dan mengajak lansia berwisata ke sebuah destinasi seperti taman bunga atau taman buah agar pikirannya kembali fresh. Jangan seperti Laras dan Berlin yang jarang mengunjungi neneknya. Kita harus terus memantau perubahan-perubahan yang dialami oleh lansia agar kita dapat mendampingi lansia